Salam kerahiman. Hari ini 27 Februari. Temanya bukan suatu tindakan yang heroik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku berjuang untuk memperoleh kesempurnaan yang paling besar, supaya aku bermanfaat bagi gereja. Lebih jauh lagi, supaya kesatuanku dengan gereja lebih erat. Kekudusan setiap jiwa secara individual memiliki dampak atas seluruh gereja. Demikian pula kejatuhannya ke dalam dosa. Dengan memperhatikan diriku sendiri dan orang-orang yang ada di dekatku, aku makin mengerti betapa besarnya pengaruhku terhadap jiwa-jiwa lain. Dari Diary 1475. Suster Faustina punya niat. Jadi dalam hidup ini setiap orang harus punya tujuan. Dia punya tujuan yaitu mau menjadi sempurna. Bukan asal, tapi menjadi sungguh-sungguh sempurna, dan dia mau berjuang ke arah itu. Tujuannya bukan supaya dia suci, tapi supaya dia menjadi bermanfaat untuk banyak orang, untuk gereja. Karena dikatakan lebih lanjut, setiap individu dari kita umat Allah, bagian dari gereja, pasti berdampak terhadap gereja. Kita berbuat baik akan mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita berdosa, itu pun akan berdampak kepada kesatuan dalam gereja. Dan kalau dia perhatikan diri dia sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya, ternyata memang hidup kita ini saling berdampak, saling berpengaruh. Kita coba refleksi ya. Contoh sarang lebah. Membuat sarang lebah. Sarang itu baru bisa ada kalau ada pekerja-pekerja yang membuat sarang lebah. Apakah suatu pekerjaan yang luar biasa? Bukan. Suatu pekerjaan yang biasa, rutinitas, dilakukan oleh pekerja-pekerja lebah. Setiap harinya mereka berproses, mereka bekerja sampai terjadi sarang lebah. Itu yang mereka lakukan, dan itu bukan sesuatu pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang biasa. Nah, selain itu tugasnya juga mereka menjelajah. Mereka pergi kemana-mana mencari serbuk sari. Dan serbuk itu dibawa ke sarang ya, dibawa pulang bersama mereka. Itulah tugas mereka sehari-hari. Jadi sebetulnya setiap dari kita punya tugas. Harus ada yang dilakukan dan harus menghasilkan. Nah, kita coba lihat ya, bandingkan. Ada dua model jiwa. Jiwa yang menyelamatkan dan jiwa yang menyentuh. Bapak Ibu mau pilih menjadi jiwa yang bagaimana? Kalau kita menjadi jiwa yang menyelamatkan, maka kedengarannya hebat ya. Hebat karena bisa menyembuhkan, bisa menyelamatkan. Ya, itu pahlawan ya, pahlawan yang dieluk-elukan. Ada satu lagi, jiwa yang menyentuh, yang penuh kasih. Dan sebetulnya panggilan hidup kita adalah menjadi jiwa yang penuh kasih. Hari demi hari, mari kita tampilkan kebaikan. Mensupport orang yang perlu disupport, membantu orang yang perlu dibantu, yang membutuhkan, dan juga menjadi pendoa yang luar biasa. Yang disebutnya silent prayer. Jadi bukan gembar-gembor, tapi dia berdoa dalam rumahnya masing-masing, dalam diam dia berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah ajakan dari Suster Faustina hari ini.
Jadilah jiwa yang menyentuh, jiwa yang penuh kasih. Karena itu akan banyak menolong banyak jiwa. Kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan, aku ingin memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarku, dan dengan pikiran yang sederhana, dengan tindakan yang sederhana, mampukan kami Tuhan untuk memperhatikan mereka yang lapar, mereka yang perlu dibantu, dengan support kami, dengan senyum kami, dengan sapaan dan juga dengan doa-doa kami. Semoga mereka akan memperoleh penghiburan. Dan aku ingin Tuhan, sungguh aku ingin melakukannya dengan sebaik-baiknya. Yesus, Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menjadi jiwa-jiwa yang menyentuh. Jiwa-jiwa yang berbelas kasih. Terima kasih, salam kerahiman.